4 alat teknologi pendeteksi gempa bumi. Halo semuanya. Untuk mendeteksi gempa dan mengukur besarnya gempa bumi, BMKG memiliki sejumlah alat pendeteksi gempa yang telah dipasang di berbagai titik di Indonesia, sehingga menjadi sebuah jaringan. Berikut adalah beberapa alat pendeteksi gempa bumi yang sering digunakan untuk mengukur besaran gempa yang terjadi dan mengetahui lokasi hipocentrum. Oke, sebelum dilanjut bahasannya, kita mau mengingatkan kembali ke teman-teman semua untuk tekan button subscribe dan jangan lupa nyalakan juga loncengnya ya, agar teman-teman tidak ketinggalan update video-video terbaru dari Varian Tech 9. Seismograph Wizard. Alat pendeteksi gempa ini sudah ada sejak berdirinya stasiun pengamat gempa di Indonesia. Stasiun gempa pertama di Indonesia adalah Stasiun Geofisika Jakarta, Seismograph Wizard. Buatan Jerman ini sudah terpasang sejak tahun 1908. Terdapat dua komponen Seismograph Wizard, yakni komponen vertikal yang bertugas mendeteksi dan merekam gempa atau gelombang vertikal. Satu lagi adalah komponen horizontal yang berfungsi sebagai pendeteksi dan pencatat gelombang horizontal. Seismograph Wizard memiliki pemberat yang terbuat dari gips, sehingga beratnya mencapai 1,5 ton. Pada awalnya, alat ini dipasang di Jakarta Pusat, kemudian dipindahkan menuju Kemayoran. Alat ini menggunakan kertas jelaga sebagai media perekam gelombang gempa. Kertas tersebut dipasang pada sebuah drum perekam. Ketika sebuah getaran dideteksi, maka pena pada seismograf akan bergerak dan menggambarkan seismograf pada kertas. Akan tetapi seismograf ini sudah tidak berfungsi lagi karena sambungan pada pena telah rusak. Broadband Seismograph. Jangkauan frekuensi yang dimiliki broadband seismograph lebih luas daripada seismograf biasa. Frekuensinya berkisar antara 0,01 hingga 50 Hz. Broadband juga sensitif dengan perubahan berbagai suhu dan atmosfer. Karena hal itu, seismograf ini memerlukan tempat khusus dalam pemasangannya. Tempat tersebut biasanya berupa bunker di bawah lapisan tanah dengan ukuran seluas 1 meter persegi. Di sekitar seismograf, broadband juga ditaburkan pecahan-pecahan gabus untuk menutupi badan seismograf. Cara kerja dari seismograf digital ini yaitu mendeteksi dan merekam getaran, kemudian mengirim data getaran menuju amplifier. Dari amplifier diteruskan menuju alat yang disebut Analog to Digital Converter atau ADC, lalu dikirim ke komputer. Software di dalam komputer selanjutnya mengolah data yang dihasilkan oleh broadband seismograph. Software yang diinstal pada komputer biasanya bernama NetRec atau MNOST. Seismometer SS1 Ranger. Seismometer analog ini memiliki model horizontal dan juga vertikal, tetapi dalam penggunaannya harus memilih salah satu model. Penempatan seismometer SS1 Ranger tidak harus di dalam bunker karena tidak terlalu sensitif seperti broadband seismograph. Seismometer ini bisa diletakkan di tempat yang permukaannya stabil. Seismometer SS1 Ranger bekerja dengan cara menerima gelombang yang menyebabkan tegangan pada kumparan kalibrasi sehingga mengakibatkan gaya magnet. Gaya magnet tersebut menggerakkan pegas dan menghasilkan keluaran berupa garis-garis sinyal. Seismometer ini diintegrasikan dengan SPS yang merupakan kependekan dari Short Period Seismograph. Data yang dihasilkan seismometer SS1 Ranger akan mendukung data utama yang dihasilkan broadband seismograph. Smartphone sebagai alat pendeteksi gempa. Seiring dengan berkembangnya teknologi, smartphone kini memiliki begitu banyak fungsi termasuk sebagai alat pendeteksi gempa. Bagaimana cara mengubah smartphone menjadi alat pendeteksi gempa? Ponsel pintar kita bisa menjadi alat pendeteksi gempa setelah diinstal sebuah aplikasi bernama MyShake. Peneliti yang berhasil mengembangkan aplikasi tersebut adalah tim ilmuwan dari California. Kita dapat mendownload aplikasi MyShake secara cuma-cuma di Google Play Store. Canggihnya aplikasi ini bisa membedakan getaran akibat gempa bumi atau getaran lainnya. Smartphone keluaran terbaru biasanya sudah dilengkapi dengan GPS dan akselerometer. Aplikasi MyShake bekerja dengan memanfaatkan dua sensor tersebut. Adanya sensor akselerometer memudahkan ponsel dalam mengukur gelombang gempa. Gelombang gempa yang dicatat aplikasi ini bisa mencapai 5 magnitudo yang biasanya mengakibatkan kerusakan di radius 10 km dari pusat gempa. Kekurangan aplikasi ini belum bisa mendeteksi gelombang primer.
Jadi, gelombang gempa yang dideteksi merupakan gelombang sekunder yang dirasakan di permukaan bumi. Namun kekurangan tersebut bisa ditutupi dengan jaringan dari beberapa ponsel saling berintegrasi sehingga lebih cepat dalam mendeteksi gempa. Nah, itu tadi pembahasan kita kali ini mengenai 4 alat teknologi pendeteksi gempa bumi. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Oke, sampai di sini dulu ya video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.